Kapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Netizen Edukasi kembali lagi bersama saya Ratna tentunya dalam program pembelajaran jarak jauh, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan bersama-sama belajar materi biologi yang akan membahas tentang bakteri bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Andes Aan Subandi dari SMA Negeri 11 Surabaya. Saya sapa dulu beliau. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Baik selalu ya Pak ya, alhamdulillah. Ini amin. Ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bakteri. Ya. Bakteri itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, seperti yang dalam materi ini kita dalam topik pembicaraan mata pelajaran biologi dengan topiknya tentang bakteri atau dalam klasifikasi disebut juga monera, yang artinya organisme jasad renik atau mikroskopis yang hanya terdiri dari satu sel. Gitu. Itu pengertian bakteri. Jadi seperti itu. Mikroorganisme yang memang tidak memiliki inti sel begitu ya Pak ya? Betul sekali. Berarti sangat kecil sekali ukurannya begitu ya Pak. Mikron. Apa bisa dikatakan bahwa bakteri itu sama dengan istilahnya monera itu adalah bakteri atau bakteri adalah monera begitu Pak? Monera itu istilah atau nama dalam klasifikasi. Oke. Di masyarakat lebih dikenal dengan istilah bakteri. Oh, jadi monera itu adalah bakteri ya Pak ya. Ini kemudian kalau untuk pengkategoriannya sendiri itu apa saja nih Pak monera itu? Ya, karena ada dua kelompok yang sangat berbeda di antara mikroorganisme bakteri itu, sehingga dibedakan menjadi dua, yaitu arkebakteri dan eobakteri. Arkebakteri dan eobakteri, dua itu ya Pak ya. Ini punya ciri-ciri dan juga sifat yang berbeda begitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait arkeobakteri ini seperti apa Pak ciri-cirinya? Sebelumnya gini Mbak, di bakteri itu cirinya adalah organisme mikroskopis yang tidak punya membran inti, hanya punya bahan inti. Bahan inti saja. Ukurannya mikroskopis antara 2,5 sampai 10 mikron gitu ya. Kemudian ada perbedaan yang prinsip di antara macam-macam bakteri itu. Oh, oke. Sehingga dibedakan dua arke dan eobakteri. Eobakteri. Arkebakteri ini adalah makhluk hidup yang dapat hidup di tempat-tempat yang sangat ekstrim. Maksudnya ekstrim tuh bisa hidup di suhu 100 derajat Celcius. Tidak mati begitu ya Pak? Tidak mati. Oke. Ya. Bisa hidup di suasana yang sangat asam. Seperti itu. Itu sifat ekstrimnya dari kelompok yang dinamakan arkebakteri. Arkebakteri. Oke. Sedangkan kalau eobakteri ini mungkin kebalikan dari arkebakteri. Kebalikannya. Baik. Kemudian ciri umumnya dari eobakteri ini seperti apa Pak? Ya. Dengan ciri bakteri pada umumnya ditambahkan dengan dinding membran atau dinding intinya, membran selnya itu tidak punya klorofil ya. Terus hidup di tempat yang normal itu tadi. Kemudian spesiesnya itu ada bersamaan dengan organisme-organisme yang lain. Sedangkan kalau arkebakteri itu bakteri yang sudah ada, sangat tua sejarahnya. Jadi dari zaman purba dulu sudah ada ya Pak ya? Prasejarah kalau dikatakan seperti itu. Oke. Kemudian ini juga kalau eobakteri itu membran intinya itu sensitif terhadap senyawa kimia dengan antibiotiknya itu, sehingga bisa dimatikan atau didisinfektan. Sebenarnya arkebakteri tidak mempan, tidak sensitif. Arkebakteri tidak sensitif begitu ya Pak ya. Oke. Kemudian ini yang perlu kita tahu juga ini Pak, struktur tubuh dari bakteri sendiri seperti apa Pak? Ya.
Ini dari gambar ini nampak seperti bentuk-bentuk yang tidak jelas gitu ya Pak ya. Iya, iya. Ya itulah ciri khas dari bakteri. Ya. Mhm. Kebetulan yang dicontohkan ini bakteri berbentuk batang. Mhm. Jadi nanti ada klasifikasi bahwa bakteri itu berdasarkan bentuknya, tapi secara umum sel bakteri itu seperti ini, berbulu-bulu halus yang disebut flagella atau cilia gitu ya. Kemudian punya bahan intinya itu hanya DNA atau RNA gitu saja, sedangkan organ-organ selnya itu tidak punya mitokondria, tidak punya klorofil dan sebagainya, hanya ribosom gitu aja. Semua bakteri strukturnya seperti ini atau ada yang berbeda, Pak? Substansinya seperti ini, hanya bentuk morfologinya ada berbeda. Gitu. Ada yang bulat. Iya, iya. Nanti dinamakan kokus. Ada yang bentuk spiral seperti pir itu yang disebut spirilum nanti. Oke, baik. Itu ya Pak ya berarti. Ini dari struktur tubuh bakteri. Kemudian Pak, macam-macam bentuk bakteri sendiri seperti apa Pak? Ini yang tadi dikatakan, kalau tadi contoh anatominya tadi, sekarang berdasarkan morfologinya. Ada yang bakteri bentuk bulat seperti bola. Sehingga dinamakan kokus. Ada bakteri yang bentuk batang seperti kapsul gitu, sehingga disebut basil. Kemudian ada bakteri yang berbentuk spiral, sehingga disebut spirilum gitu. Ada bakteri hanya bentuk koma bahkan lengkung gitu. Kemudian itu satu sel bakteri. Ada yang berbentuk koloni. Jadi antara sel bakteri dengan sel bakteri lain bergabung, maka koloninya itu membentuk sendiri bentuknya. Ada yang bentuknya tidak teratur, ada bentuknya seperti buah anggur, ada bentuknya itu seperti kubus. Gitu. Kalau kubus itu terdiri 4 bakteri yang bergabung jadi satu. Oh begitu ya Pak ya. Itu disebut tetrakokus. Ada yang gabungan kokusnya itu bentuk rantai, sehingga disebut streptokokus. Gitu. Oh begitu. Ini kalau tadi kita lihat kan ada 2 klasifikasi ya Pak ya. Iya. Ada klasifikasi Archaebacteria dan Eubacteria. Ini yang suka berkoloni, apakah semuanya berkoloni Archaebacteria atau yang Eubacteria aja? Eubacteria saja ya Pak ya. Kalau yang Archaebakteri tidak sampai seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Tapi bakteri ini kan kalau kita lihat ini kan juga kalau nggak pakai mikroskop ini tidak bisa ya Pak ya. Harus pakai mikroskop kecil sekali. Karena ukurannya sudah mikron itu tadi. Sangat mikron. Dengan mata biasa, istilah dalam biologi itu mata telanjang, kita tidak bisa melihat bakteri. Harus dengan bantuan mikroskop. Makanya dinamakan organisme mikroskopis. Kalau sama virus, kita kan minggu kemarin membahas virus ya Pak. Itu hampir sama bentuknya. Kalau virus itu organisme yang lebih kecil lagi. Jadi dari bakteri ini lebih kecil lagi ya Pak ya? Bukan, lebih kecil virus. Lebih kecil virus. Kemudian sedikit di atasnya baru bakteri. Oke, baik. Berkembang biaknya seperti apa Pak kalau bakteri ini Pak? Ya, karena organisme bersel satu, maka perkembangbiakannya ya selnya membelah gitu aja. Reproduksi selnya itu dengan pembelahan yang disebut amitosis. Gitu. Amitosis, jadi membelah diri begitu ya Pak ya. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Ini tentunya juga didukung dengan faktor-faktor tertentu ya Pak ya, supaya mereka bisa membelah diri. Jelas, butuh lingkungan yang kondusif sehingga bakteri itu bisa berkembang biak. Kalau lingkungannya tidak kondusif, perkembangbiakannya bisa terhenti, bahkan bakterinya bisa mati. Oke, baik. Nah, ini nanti kita juga akan membahas tentang kalau kita lihat kan biasanya orang kalau bicara tentang bakteri itu yang diketahui hanya merugikan saja ya Pak ya, menyebabkan penyakit. Padahal bakteri juga ada yang menguntungkan begitu ya Pak ya. Mungkin nanti kita akan membahas ya Pak ya tentang bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Baik, Insan Edukasi tetap setia di Rapendik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan, dan kita akan tetap membahas tentang bakteri, di mana nanti di sesi kedua kita akan membahas tentang bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Tetap di program pembelajaran jarak jauh Rapendik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan.
Rapandik on streaming era baru informasi dunia pendidikan. Anda masih di program pembelajaran jarak jauh dan kita masih belajar bakteri ya Pak ya dengan Bapak Aan Subandi dari SMA Negeri 11 Surabaya. Ini tadi kita sudah membahas tentang bakteri itu secara umum begitu ya Pak ya. Mungkin tadi kan kita sebelum break tadi kita akan membahas tentang peranan bakteri yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Tapi sepertinya kita harus simpan dulu ya Pak ya, karena kita akan membahas tentang arkeobakteri. Jadi ciri-cirinya juga sudah dijelaskan begitu ya Pak ya. Mungkin kita akan membahas tentang pengelompokan arkeobakteri Pak. Ini seperti apa Pak kalau untuk pengelompokan arkeobakteri sendiri? Jadi arkeobakteri itu tadi disebutkan mampu hidup di tempat-tempat ekstrim. Dengan kemampuan itu maka dikelompokkanlah arkeobakteri itu menjadi 4. Istilahnya itu didasarkan pada tempat hidup atau disebut habitat. Pertama yang disebut bakteri metanogen. Yaitu yang kelompok arkeobakteri yang bisa hidup di tempat-tempat senyawa asam tinggi. Sangat asam itu, sehingga mampu mengalirkan gas-gas alam itu. Itu disebut arkeobakteri metanogen. Itu. Kemudian Pak? Kemudian yang kedua arkeobakteri yang disebut halopili. Ini bakteri yang mampu hidup di tempat yang salinitasnya tinggi, kadar garamnya tinggi. Jadi maksudnya begini, dengan kemampuan dinding selnya yang kuat, bakteri ini hidup di tempat yang sangat tinggi konsentrasi kemampuan difusi lingkungannya itu sangat tinggi, karena kadar garam yang sangat tinggi. Tapi bakteri ini bisa hidup, organisme lain sudah tidak bisa. Saking dia memang habitatnya di salinitas yang tinggi ya Pak ya. Terus yang berikutnya bakteri termofili, yaitu mampu hidup di suhu sampai 100 derajat Celcius. Jadi gunung vulkanik dengan lavanya itu bisa sampai 150 derajat Celcius. Di sanalah arkeobakteri itu bisa hidup. Begitu ya Pak. Mungkin manusia pun mati begitu. Tidak mungkin sudah hanya arkeobakteri itu aja yang bisa hidup. Terus yang keempat, bisa hidup di suhu yang sampai minus, bukan lagi 0 derajat tapi minus 5, minus 10 derajat, di mana organisme lain sudah beku, bakterinya masih bisa menunjukkan aktivitas hidup. Luar biasa sekali ya Pak. Itu 4 ini ya Pak ya pengelompokannya dari arkeobakteri. Kemudian kita contoh-contohnya tadi. Contoh dari arkeobakteri ya. Di sini sangat jelas sekali bentuk-bentuknya. Ini kalau dengan kasat mata ini tidak bisa dilihat ya Pak ya, harus di mikroskop. Oke, baik. Kemudian kita juga akan membahas tentang ciri-ciri Eurobakteri. Tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, tentang ciri-ciri Eurobakteri. Kita akan membahas tentang pengelompokan Eurobakteri. Kalau tadi pengelompokan arkeobakteri, sekarang pengelompokan Eurobakteri. Kalau Eurobakteri itu hanya dapat hidup di tempat normal, dikelompokkan berdasarkan 3 cara. Berdasarkan cara bergeraknya, cara dan alat geraknya. Kemudian yang kedua berdasarkan nutrisi atau cara makannya. Kemudian yang ketiga berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang dimaksud dengan yang pertama alat gerak, sehingga ada bakteri yang monotrik, ada bakteri atrik. Itu artinya hanya satu punya alat gerak. Atrik tidak punya alat gerak. Lofotrik itu punya 2 alat gerak. Itu amfitrik sampai peritrik itu. Kemudian yang berdasarkan nutrisi atau cara makan,
ada bakteri yang mampu membuat zat makanannya sendiri. Sehingga disebut bakteri autotrof. Itu. Kemudian yang berikutnya, bakteri yang tidak dapat membuat zat makanan sendiri sehingga dia mengambil zat nutrisi dari organisme lain. Sehingga disebut bakteri heterotrof. Ini nanti berkembang sebetulnya. Autotrof itu bisa membuat zat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Ada yang seperti sehingga itu, disebut fotoautotrof ya. Kemudian ada yang dapat membuat zat makanan sendiri tanpa bantuan sinar matahari, semata-mata hanya secara kimiawi saja. Reaksi kimia, sehingga disebut kemoautotrof. Ini umumnya bakteri yang banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia, nanti di penjarahan peranan itu. Sebaliknya yang heterotrof ini kebanyakan merugikan. Karena gitu ya, Pak, dalam hal memperoleh zat makanan itu dia mengambil, merampas dari organisme lain dengan dia menempati tubuh organisme. Jadi parasit begitu ya, Pak, ya? Istilahnya lalu disebut parasit itu. Parasit ada dua nantinya. Parasit ditempati hanya makanan yang diambil, tapi ada yang parasit sampai aktivitas hidupnya itu mengeluarkan racun bagi organisme yang ditumpangi itu. Maka dari itu nanti diistilahkan bakteri demikian itu disebut bakteri patogen. Bakteri yang menimbulkan penyakit. Gitu. Terus yang ketiga, kebutuhan oksigen. Ada yang bakteri bisa hidup secara aerob, harus bernafas dengan oksigen. Tapi ada bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam proses pernapasannya, sehingga disebut bakteri anaerob. Banyak ya, Pak, ya, berarti ternyata bakteri tersebut ya, Pak, ya. Begitu. Ini tadi kita juga sebenarnya sudah membahas tentang reproduksi dari bakteri. Tapi mungkin ini di penjelasan ini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu tahu juga ya, Pak, ya, terkait dengan reproduksi bakteri tersebut. Prinsipnya hanya satu cara yang ditempuh oleh bakteri untuk berkembang biak atau bereproduksi itu, yaitu dengan jalan membelah diri. Hanya proses pembelahnya itu bermacam-macam. Begitu ya, Pak, ya? Membelah dari satu menjadi dua, membelah dari membentuk percabangan-cabangan yang disebut fragmentasi nanti ya. Kemudian ada pula membelahnya itu dengan dia bersimbiosis dengan organisme lain, sehingga disebut transduksi. Baik. Kemudian ini juga terkait dengan reproduksi bakteri yang lain ya, Pak, ya. Reproduksi yang transduksi tadi itu. Ini pembelahan innernya. Nah, ini sekarang kita mungkin seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa memang kebanyakan masyarakat menganggap bahwa bakteri itu sangat merugikan ya, Pak, ya. Padahal ternyata kalau dilihat dari peranan bakteri dalam kehidupan, banyak sekali bakteri yang menguntungkan ya, Pak, ya. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini seperti apa bakteri? Di masyarakat tuh berlaku pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang. Terus nila setitik rusak susu sebelanga. Itu yang menimpa pada bakteri. Gambarannya gitu ya, seperti ya? itu. Kasihan bakteri. Jadi dia sebetulnya banyak yang menguntungkan, tapi jarang dikenal. Kemudian sebaliknya sedikit, hanya beberapa yang merugikan, bahkan sampai menimbulkan penyakit, tapi itu sudah move-nya begitu besarnya sehingga image di masyarakat kalau sudah bicara bakteri pasti hanya gambarannya merugikan dan menimbulkan penyakit. Nanti kita akan lebih banyak kita ketahui sebetulnya banyak bakteri yang menguntungkan. Seperti contohnya aja sampah menumpuk di rumah tangga, di masyarakat. Siapa yang menguraikan itu? Bakteri. Kalau nggak ada bakteri, sampah tetap sampah. Tidak berdaur ulang. Nanti seperti itu. Kemudian bahkan ada di dunia kedokteran antibiotik sebagai obat-obatan yang dipakai oleh para dokter. Itu sebetulnya dihasilkan oleh bakteri. Itu penicillin, streptomycin itu. Dan juga membantu proses pemasakan
makanan. Jadi penghasil bahan makanan. Bisa ya Pak ya? Iya, bakteri itu. Seperti ini aja, susu yang diasamkan. Oh, yogurt itu ya, ada Pak, ya? yogurt. Itu adalah jasa dari bakteri. Tempe juga ya Pak ya Kalau tempe jamur. Jamur ya Pak ya? Bukan bakteri itu. Okay. Terus di dunia pertanian, tanah subur itu artinya tanah yang banyak mengandung nitrogen. Yeah. Sementara nitrogen itu yang paling banyak kandungannya ada di atmosfer, di udara. Yang mengikat nitrogen di udara masuk ke dalam tanah itu jasa dari bakteri. Bakteri juga ya Pak ya. Jadi sebenarnya banyak yang menguntungkan ya Pak bakteri ini, dan memang sebenarnya juga dibutuhkan oleh organisme atau makhluk hidup ya Pak ya. Oke. Siklus hidup itu perannya bakteri luar biasa sekali. Andil besar. Iya. Kalau merugikan ini yang tadi ya Pak ya, bersifat patogen tadi, menimbulkan penyakit. Baik. Kemudian dari arkeobakteri dan eubakteri ini ada beberapa jenis bakteri yang menguntungkan ya Pak ya. Mungkin bisa dicontohkan kira-kira. Ini contoh-contoh bakteri yang menguntungkan seperti Acetobacter silinium. Itu adalah bakteri yang digunakan untuk membuat nata de coco. Jadi manusia itu sebenarnya mengkondisikan yang membuat nata de coco itu adalah bakteri. Yang disebut bakteri Acetobacter silinium itu. Kemudian Lactobacillus casei itu tadi sudah singgung, membuat yogurt. Itu. Terus membuat asam juga. Itu Acetobacter. Untuk bumbu dapur kan asam juga dibutuhkan dari untuk ibu-ibu untuk masak. Clostridium itu untuk pembuatan aseton. Jadi untuk menghilangkan kuteks itu ya Pak ya. Ternyata itu juga bakteri ya Pak ya. Aseton itu bakteri. Oh, oke. Iya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Betul sekali. Jadi jangan sampai Sana Edukasi ini hanya terpatok pada bakteri yang merugikan, karena manfaatnya sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Bakteri ini, terutama kalau kita bicara bakteri dalam pangan begitu ya, ternyata banyak sekali jenis-jenis bakteri yang ini menguntungkan. Contoh bakteri yang hidup dalam tanah. Jadi bersimbiosis. Jadi hidup bersama dengan akar tanaman, tumbuhan polong seperti pohon turi, lamporo itu bisa menyuburkan tanah sehingga tanaman lain bisa hidup lebih, tumbuhnya lebih baik. Gitu. Atas jasa simbiosis bakteri ya Pak, ini bukan parasit ya, simbiosis mutualis namanya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini Pak, mungkin ada sedikit yang bisa disimpulkan dari pembahasan kita. Ya, baik. Jadi bakteri itu sebagai organisme jasad pernik, ya, lebih dikenal sebagai organisme merugikan daripada yang menguntungkan. Sehingga dengan mempelajari lebih dalam tentang bakteri ini, kita bisa seimbang bahwa ada bakteri yang memang merugikan, tapi sebetulnya banyak juga bakteri yang menguntungkan. Kemudian memang dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita perlu hidup bersih, karena bakteri itu ada di mana-mana, di udara terbuka, di dalam tanah, di tempat sampah. Itu ada bakteri menguntungkan sekaligus bakteri yang merugikan. Tapi kita dalam kehidupan harus bisa memilah, ada yang bermanfaat untuk kita, membantu kehidupan kita, ada yang juga ternyata juga merugikan sampai menimbulkan penyakit. Sehingga prinsip hidup bersih itu juga diperlukan. Gitu. Luar biasa sekali Pak pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di kesempatan kali ini. Dan Sana Edukasi akhirnya berakhir pula program pembelajaran jarak jauh Rapendik on Streaming. Dan saya Ratna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan bagi Anda semua.